semangat ya tahun 2023. Semoga di tahun 2023 ini punya semangat yang lebih tinggi untuk belajar dan sebagainya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita membuat dulu namanya keyakinan kelas. Artinya apa? Bahwa kita membuat sesuatu yang yakin bahwa kita harus bisa laksanakan itu. Saya bagikan nanti sticky note, silakan tuliskan menurut keyakinan apa yang lakukan, kemudian nanti setelah itu tempel masing-masing di sini. Nggak perlu tulis namanya, ya, oke? Iya. Oke, silakan tuliskan. Saya berikan waktu 3 menit. Ya, langsung tempel dan selesai tempel di atas. Kalau yang selesai bisa ditempel. Nggak usah tulis namanya. Mengerjakan tugas, mantap. Datang lebih cepat ketika piket membersihkan, betul. Ingat, berbaik hati terhadap teman dan diri sendiri. Ya, tidak membuli teman, betul. Karena ini berbeda sekali kejadian sekarang seperti itu. Dilarang datang tepat waktu, memperhatikan temannya yang sedang melakukan presentasi. Oh, berarti di sini ada biasa berhasil tidak perhatikannya. Gimana ya? Menjaga kebersihan dan tidak makan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Menjaga kebersihan kelas, kemudian semua harus mengerjakan pikiran masing-masing. Kemudian tidak mengganggu teman saat belajar. Rajin mengambil buku piket di perpus sesuai jadwal piket, betul. Sama ini saya lihat biasa saling mendorong satu mengambil buku. Kemudian saling membantu saat kesusahan mengerjakan tugas. Oke. Kemudian tidak tidur di kelas saat pembelajaran. Udah yang biasa tidur tersinggung ya. Jangan selalu mengerjakan piket, berusaha memberikan potensi belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Di tahun 2023 harus lebih semangat. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Oke. Kemudian mendengarkan dengan baik pelajaran dari guru. Walaupun tidak terlambat memasuki pelajaran, dilarang masuk pelajaran. Kena denda jika tidak membersihkan pada waktu piket. Tidak makan dalam kelas saat pelajaran. Tidak membantu teman jika kesulitan. Membantu teman dalam memahami materi yang belum dapat dipahami. Tidak makan di kelas. Sudah ada tadi. Tidak makan di kelas. Oke. Yakin tetap semangat. Dilarang datang tepat waktu, memperhatikan pelajaran, guru menjelaskan, dilarang bercerita saat menjelaskan. Jadi saya lihat ini ada beberapa yang sama ya, ada yang sama. Nah, dari kesimpulan dari beberapa sama ini mungkin ada beberapa poin kita rubah dalam bentuk
tidak boleh ini. Misalnya datang tepat waktu, tidak boleh datang terlambat. Itu biasa dirubah dan jadi kata disiplin. Jadi di sini nanti kita akan tambahkan di sini secara umum dan beberapa yang kalian tulis adalah disiplin. Kemudian tidak boleh makan pada saat guru menjelaskan. Tidak boleh saling mengganggu, berarti saling apa itu? Saling menghargai. Nah, itu kan banyak di situ di dalamnya ya. Sudah masuk semua di sini ya kategori itu. Kemudian saling membantu dengan temannya, bisa di situ saling membantu. Di sini mengembalikan buku di perpustakaan pada jadwal tiket, membersihkan pada jadwal tiketnya, berarti tanggung jawab. Ya, berarti itu kalian harus tanamkan itu tanggung jawab, disiplin, saling menghargai, saling membantu, dan masih banyak lagi. Kesepakatan kelas ini atau keyakinan yang sudah dibuat oleh masing-masing kalian, semoga kalian di suatu saat, saya sengaja tempel di sini supaya suatu saat kalian bisa baca-baca. Oh, inilah yang harus dilakukan, ya. Nah, jadi bukan lagi bahwa mau pilih hukum baru berbuat, tapi sudah memang dari dalam hatinya. Inilah yang saya sudah buat, ya. Kalian yang buat, berarti kalian yakin membuatnya, yakin melakukan, insya Allah pasti akan hasilnya juga lebih bagus. Ya, saya kira seperti itu untuk keyakinan kelas hari ini. Mudah-mudahan mulai hari ini dan selanjutnya ini bisa kita laksanakan. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 8 Bulu Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri 8 Bulu Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama untuk mengikuti diseminasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah UPT SMA Negeri 8 Bulu Timur. Bapak Ibu sekalian, saya berada di depan sini bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu. Kebetulan saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bulu Timur dan ditugaskan memberikan imbasan kepada Bapak Ibu dari materi yang saya sudah dapatkan, yaitu di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, saya selanjutnya Bapak Ibu saya lanjut. Ya, budaya positif. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa gambarnya di situ yang dipasang adalah masker, orang yang menggunakan masker. Sebelum kita lanjut, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan komentar budaya itu apa? Kira-kira budaya itu apa? Kebiasaan, Bu. Iya, betul sekali. Budaya itu adalah kebiasaan. Positif itu adalah baik, berarti kebiasaan baik. Nah, ditampilkan di situ menggunakan masker. Di pandemi COVID-19 selama 2 tahun kita mengalami berada di situasi itu. Ketika itu kita sudah membudayakan tanpa paksaan, kita sudah membudayakan menggunakan yang namanya masker. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Dan banyak hal lain yang kita lakukan. Contoh, di sekolah kita, literasi Al-Quran setiap hari Jumat. Salat berjamaah, salat duha berjamaah itu merupakan salah satu penerapan daripada budaya positif. Mungkin saja di sekolah kita masih banyak siswa yang merasa terpaksa mengikuti itu, dan mungkin juga ada di antaranya yang memang dari hati nuraninya bahwa ini adalah baik untuk saya. Nah, itulah yang disebut budaya positif. Dilakukan karena bukan karena keterpaksaan. Selanjutnya. Nah, kenapa
pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Ya, jadi ini tidak ada beban, tidak ada paksaan. Tapi suatu kebutuhan, suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademiknya. Jadi kita bukan hanya menilai dari akademiknya atau intelektualnya saja, tapi itu juga dari lingkungan yang ada. Jadi lingkunganlah juga sangat berpengaruh terhadap karakter murid kita. Oke, selanjutnya apa itu budaya positif? Yaitu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid kita agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini kita mengajarkan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Artinya bahwa ketika kita mau menumbuhkan budaya positif, terlebih dahulu kita sebagai guru memberikan contoh, karena kita adalah panutan dari murid-murid kita. Dan sampai kita mengatakan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa untuk kita memberikan kepada peserta ini, kita merintahkan kita yang memberikan Oke, sebagai pertanyaan pemantik sebelum kita masuk di inti daripada pembahasan kali ini, apa yang harus kita lakukan untuk bukan budaya positif. Yang pertama, ini apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jadi saya nanti harap ada Bapak Ibu di antaranya yang bisa memberikan komentar. Mendisiplinkan anak dengan hukuman, anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa, atau apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman positif dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira di antara Bapak Ibu ada yang bisa memberikan komentar, setuju atau tidak dengan pernyataan bisa di atas, atau setuju di nomor berapa dan tidak setuju di nomor berapa? Bapak Ibu ada yang bisa berkomentar? Saya berarti ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dari ketiga-tiganya ini saya mau memberikan tanggapan di poin ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kenapa yang ketiga ini saya pilih? Karena yang biasa saya gunakan ini yang ketiga ini. Jadi umumnya ya, ketika saya selesai memberikan pembelajaran, saya selalu memberikan penghargaan kepada anak. Ya, entah itu dalam bentuk ucapan atau kata-kata, ataukah bentuk dalam hal-hal yang membuat dirinya istilahnya merasa terhormat. Ya, contohnya misalnya ketika selesai usia pembelajaran, kemudian saya menyuruh di antara mereka, oke, kira-kira setelah penjelasan dari ibu, informasi apa yang kamu peroleh? Nah, dari ke-30 siswa itu ternyata ada anak didik kita yang betul-betul fokus memperhatikan pada saat kita pembelajaran, sehingga dia memberikan tanggapan, dan ternyata sangat tanggapan mereka sangat luar biasa. Kita saya katakan demikian, kamu betul-betul anak yang luar biasa, nak. Dari sekian kemauan ternyata kamu betul-betul bisa memberikan tanggapan atau informasi yang kamu dapat, bahkan lebih dari apa yang ibu sampaikan. Dan pada saat itu serentak semua temannya terang dan memberikan aplaus. Dan saya selalu mengatakan bahwa kalian kelas memang kalian adalah the best. Itu semakin menambah semangat dan motivasi belajar mereka. Ya, seperti itu yang mungkin saya lakukan untuk poin ketiga ini. Untuk poin pertama, hukuman. Saya berprinsip bahwa dalam pembelajaran biologi tidak belajar otak, bahwa pada dasarnya anak itu tidak akan pernah, atau otak itu akan merasa kerdil atau kecil ketika dia selalu dihukum. Jadi walaupun hukuman apapun yang diberikan, itu tidak akan pernah bisa membuat anak-anak bisa belajar. Kenapa? Karena otaknya tidak berfungsi. Istilahnya otaknya dalam hal tertekan. Dan bagaimana anggapan bahwa nanti anak itu bisa
baik ketika dia dalam suasana santai, ya, tentunya saja dalam hal ini dalam hal bertanggung jawab, dia bukan berarti santai tidak sopan terhadap gurunya, merasa tidak tertekan, ya, seperti itu. Jadi saya berprinsip bahwa otak itu baru bisa bekerja ketika dalam keadaan rileks dan tidak tertekan atau tidak terancam. Ya, saya kira demikian. Ya, terima kasih sekali dari Bu Dani dari jawaban atau pengalaman yang sangat luar biasa yang sudah diterapkan pada peserta didik kita. Mungkin masih ada yang bisa memberikan komentar selain Bu Dani? Ada yang memberikan komentar tentang pernyataan yang di atas? Ya, baiklah, kalau sudah tidak ada, betul sekali yang dikatakan tadi, luar biasa sekali bahwa menghukum peserta didik kita itu bisa saja dia hanya menyakitkan kepada peserta didik kita, merasa dendam, dan dia bahkan merasa tertekan dengan hukuman yang kita berikan. Pada saat kita memberikan hukuman, pada saat itu mungkin dia melaksanakan, entah ya kalau kita sudah tidak menggunakan itu, apakah dia akan melakukan kalau tidak diberikan hukuman? Karena pada dasarnya dia melakukan hanya karena menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman yang akan diberikan, bukan atas dasar kemauan sendiri. Kemudian itu harus dipaksa. Misalnya ada peserta didik kita tidak suka menyanyi, kita paksa untuk les menyanyi. Apakah tulisan dia akan terbiasa dengan cara seperti itu? Mungkin di depan kita dia akan melakukan ini, tapi di depan belakang kita apakah kita tahu bahwa dia akan merasa emosi, merasa tertekan dengan paksaan yang kita berikan? Itulah yang dikatakan salah satu filosofi Hajar Dewantara bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jangan memaksa mereka. Apa yang dia tidak suka kita paksakan. Kemudian selanjutnya pemberian dukungan positif. Nah, misalnya kita memberikan membersihkan kelas atau mengerjakan tugas yang tidak sempat dikerjakan. Memberikan penghargaan, nanti ini akan terjauh dengan sendirinya dari pembahasan berikutnya. Nah, tadi Bu Dani sudah mengungkapkan bahwa memberikan penghargaan akan meningkatkan motivasi, entah itu adalah penghargaan berupa materi atau dia berupa ucapan. Oke. Nah, yang kita harus lakukan untuk menumbuhkan motivasi, budaya positif di sekolah kita, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma. Kita harus merubah paradigma. Kita sebagai pendidik dari stimulus respon ke teori kontrol, kita menjadi lebih humanis memandang seseorang. Artinya apa? Teori stimulus respon, yaitu yang di sini menganggap bahwa perilaku yang salah yang dilakukan oleh peserta didik itu selalu dianggap buruk. Itu di stimulus respon. Nah, di teori kontrol mengatakan bahwa setiap tindakan pasti ada tujuannya. Jadi kita mendidik peserta didik kita mendapatkan kesalahan yang diperbuat oleh peserta didik kita, jangan langsung memvonis bahwa kamu salah tanpa bertanya apa alasan kenapa berbuat seperti ini. Itulah yang perlu kita tanamkan dari sekarang. Sebelum saya mengikuti guru penggerak, terus terang sekali melakukannya, alhamdulillah setelah mengikuti guru penggerak ini, saya menyadari hal itu, ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah hal yang salah. Kemudian selanjutnya, orang yang lain bisa mengontrol Anda. Nah, menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya diri pribadi yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya berikan contoh, misalnya saya mengepal tangan, atau Bapak Ibu mengepalkan tangan, di tangan ini kalian memegang sebuah sesuatu yang sangat berharga. Misalnya uang atau emas yang banyak sekali, misalnya Bapak Ibu kepal. Kira-kira kalau ada orang lain yang membujuk, memaksa atau merayu ataupun menghardik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan melepaskan dengan mudah itu emas atau uang yang ada sangat berharga di kepala? Mau dilepaskan atau tidak? Tidak. Ya? Lepaskan atau tidak dilepaskan? Nah, tidak segitu mudah ya kita akan melepaskan. Di situlah kita bisa ketahui bahwa ternyata yang bisa mengontrol diri adalah kita sendiri. Lepaskan. Artinya bahwa ketika kita membangun peserta didik itu tidak bisa punya kontrol, tapi yang kontrol peserta didik itu adalah dirinya sendiri, bukan guru.
kita bujuk, kita hayu, tapi ternyata setelah dirawat tetap juga seperti itu. Akhirnya kita berakhir pada pemaksaan. Paksa saja. Karena sudah dirayu nih, dibujuk nih, sudah motor terluka. Nah, itulah yang disebut dengan pemaksaan pada wujudkan gagal. Kemudian untuk terkontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini jangan memaksa, tapi kita harus berkolaborasi dengan peserta didik kita, menanyakan apa masalahnya, apa alasan melakukan itu, bagaimana kita mencari solusinya bersama, memberikan tanggung jawab kepada peserta didik kita, bagaimana mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Artinya bahwa kita selalu mengatakan kalau kita mendapatkan siswa kita salah, kita selalu dia betul-betul salah, kita yang benar. Guru atau siswanya sudah salah, kita saja yang benar. Itu maksudnya menang kalah. Kemudian kalau dari kontrol, model berpikir menang-menang. Di sini kita sama-sama berdiskusi, mencari solusi. Apa solusi dari masalah ini? Seperti itu. Jika teori kontrol, ya, itulah paradigma yang kita perlu rubah. Sekarang disiplin positif. Yang kedua, yang perlu ditumbuhkan adalah disiplin positif. Sebelumnya Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu apa? Ya, mungkin bisa menggunakan mic supaya bisa didengar. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya disiplin itu sesuai dengan prosedur. Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu yang dari apa yang telah ditetapkan. Karena ketika melakukan sesuatu di luar dari yang telah ditetapkan, berarti itu akan merubah proses dan akan apa yang telah direncanakan. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Diman yang luar biasa jawabannya, bahwa mengatakan bahwa disiplin itu adalah mengikuti proses yang telah ditetapkan. Aturannya Pak, aturan kata tertib. Iya. Di sini kita berbicara aturan, konsekuensi dan restitusi. Bagaimana membedakan ketiganya? Iya. Oke, jadi disiplin. Kalau di sini kita akan berbicara disiplin positif. Disiplin positif ini bukan mengatakan bahwa Bapak Ibu disiplin yang selama ini kita lakukan adalah disiplin negatif. Hanya saja mungkin banyak hal yang keliru yang kita lakukan yang kita perbaiki. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya memperhatikan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi di sini kita harus menerapkan tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman. Kalau kau tidak seperti ini, nanti hukumannya seperti ini. Maka siswa akan melakukan itu karena dia merasa terancam. Dia akan dihukum. Dia takut kekerasan. Itu semua tidak berlaku untuk menumbuhkan disiplin positif. Selanjutnya, dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi di sini diajarkan kepada peserta didik kita bagaimana dia bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah yang mereka lakukan. Sehingga dia di sini akan punya rasa hormat terhadap dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga dikatakan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid dalam melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Ya, jadi kita membiasakan peserta didik kita tidak usah memberi sogokan, memberi ancaman atau hukuman untuk melakukan semuanya. Supaya ini akan menumbuhkan nanti namanya budaya positif. Selanjutnya, ketika sudah melaksanakan disiplin positif, nanti akan melahirkan namanya nilai-nilai kebajikan.
rapor yang baru ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini memang sangat penting. Bahwa di dalamnya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berpendidikan global. Artinya kita di Timur ini, biasa disebut dengan Indonesia ini, beraneka ragam agama, suku, ras. Disinilah kita bagaimana mengajarkan peserta didik kita bagaimana hidup bertoleransi di dalamnya. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang perlu ditanamkan kepada peserta didik kita untuk mewujudkan disiplin positif yang berakhir dengan budaya positif. Sekarang motivasi intrinsik. Nah, ini mungkin tadi jelaskan Bu Darmi tentang penghargaan, hukuman, imbalan, ya. Motivasi intrinsik. Nah, ini salah satu juga untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, peserta didik kita misalnya hari ini dia terlambat datang ke sekolah, dihukum membersihkan WC. Besok dia bukan tidak datang, tapi dia datang lebih awal karena takut disuruh lagi membersihkan WC. Itu adalah hukuman. Nah, kira-kira kalau ada guru lain yang piket dan tidak memberikan hukuman seperti itu, apakah besoknya dia akan datang lebih awal lagi? Karena kan tidak dihukum. Ya, itu kalau kita menerapkan hukuman. Dia hanya menghindari hukuman, bukan karena motivasi dari dalam, tapi motivasi ekstrinsik dari luar. Seperti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Dia melakukan itu karena mau dipuji, mau diberikan imbalan. Nah, apakah nanti kalau guru yang berbeda tidak memberikan imbalan atau pujian, apakah dia akan melakukan hal yang sama? Belum tentu. Kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, itu yang kedua tadi masih termasuk motivasi ekstrinsik, pengaruh dari luar. Kemudian yang ketiga, menghargai diri kita sendiri. Contoh, ibu guru A setiap hari datang tepat waktu ke sekolah, tak pernah terlambat. Apakah dia dengan alasan karena mau dipuji kepada sekolah, atau karena alasan supaya nanti DP3-nya lebih tinggi, atau dengan alasan karena memang dia akan menjadi panutan untuk murid-muridnya? Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Memang dari dalam dirinya sudah tertanam bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Saya adalah panutan dan anak murid-murid saya. Ya, saya kira demikian. Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, perlu ada dari luar dan dalam. Karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu, bukan karena mengharap rawat atau punishment. Dia tidak perlu mengharap penghargaan. Dengan adanya disiplin positif, maka baik pendidik maupun murid akan melakukan semua hal karena motivasi intrinsik, sehingga budaya disiplin di sekolah akan terwujud. Kalau ini kita wujudkan di sekolah kita, maka budaya positif itu akan tumbuh. Ya, Bapak, mungkin ini memang susah sekali langsung kita melihat hasilnya, tapi kita harus melakukan secara pelan-pelan karena menghadapi peserta didik yang ratusan ini karakternya juga berbeda-beda. Sekarang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu mengatakan seperti tadi dikatakan Pak Hardiman bahwa tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kenapa mesti ada lagi keyakinan kelas kita buat? Sudah ada di aturan, tidak ada tata tertib yang dibuat sekolah. Ya, apa kira-kira bedanya keyakinan kelas dengan aturan? Ada yang bisa membedakan keyakinan kelas dengan aturan? Ada yang pernah membuat Bapak Ibu di kelasnya biasa? Oh, sebelum kita memulai pembelajaran di awal semester ini, kita membuat ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita buat dulu. Ada yang biasa Bapak Ibu membuat seperti itu?
Ya, jadi aturan ini sangat dekat namanya hukuman. Kalau aturan ini tidak dilaksanakan, maka dia akan dihukum. Tapi kalau dan aturan ini hanya dibuat oleh orang tertentu saja dan siswa hanya mengikuti aturan yang ada. Siswa kita tidak dilibatkan untuk membuat itu. Itulah aturan. Ketika berbicara keyakinan kelas di sini adalah sesuatu yang memang dilakukan oleh peserta didik kita buat di dalam kelas, sepakati bersama dengan siswa, jadi bukan hanya gurunya yang membuat. Dengan siswanya kita buat. Saya pernah coba di kelas 12 siswa 2, antusias siswa nanti dia sendiri yang menulis. Harus tidak boleh saling mengganggu, misalnya mengumpul tugas tepat waktu. Jadi dia yang ingin tempel di kelasnya, dan tidak ingat saya yang buat, saya harus patuhi apa yang dia buat. Bukan orang yang buat, kita yang patuhi, itu aturan. Kalau kesepakatan dibuat bersama guru dan peserta didik. Dan ini bukan aturan untuk peserta didik, keyakinan yang disepakati harus dilakukan dua-duanya, bukan hanya peserta didiknya, gurunya juga. Dan sampai kita mengatakan hadir tepat waktu, dia hadir 10 menit baru datang ke kelas. Padahal sudah ada keyakinan kelas di dalam komitmen atau disiplin. Nah, itu kita harus patuhi bersama. Jadi semua bermula dari guru. Ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali pada nilai-nilai keyakinan akan lebih menggerakkan seseorang daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Peraturan mengarah pada hukuman dan konsekuensi, tetapi keyakinan mengarah pada restitusi diri. Ada nanti yang disebut dengan restitusi diri. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar, saya juga baru mendengar kata ini setelah mengikuti program penggerak. Nah, ini peraturan contoh. Kita membuat anak-anak kita suruh membagikan sticky note misalnya dalam kelas, silakan menulis masing-masing apa yang kalian inginkan di dalam kelas. Misalnya dia menulis selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kita merubah dalam bentuk kalimat positif. Tidak di dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata tidak boleh, dilarang. Karena itu pada dasarnya kita manusia kalau dikatakan tidak boleh, dilarang, penasaran sih. Kenapa tidak boleh? Coba-coba dulu. Nah, seperti itu. Kita merubahnya dalam kata positif tanggung jawab. Saya dilarang mengganggu orang lain, dirubah menjadi saling menghormati orang lain. Hadir 15 menit di sekolah sebelum jam masuk, disiplin. Jadi segala sesuatu yang hubungannya dengan disiplin, dia akan yakini bahwa itu harus dilaksanakan. Karena memang kita sudah sepakati bersama. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain, saling menghargai. Ya, itulah contoh daripada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selanjutnya ini yang saya maksud hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu identitas gagal tanpa ada kesepakatan antara guru dan peserta didik. Tidak ada kesepakatan yang dibuat. Hanya guru tadi yang langsung hukum tanpa mengetahui sebelumnya peserta didik bahwa inilah yang saya akan terima ketika saya tidak melaksanakan ini. Kemudian konsekuensi, masih ada kesepakatan antara guru dan siswa. Contoh, ini biasa juga saya lakukan. Kalau nanti minggu depan tidak kerja tugas, berdiri. Nah, itu konsekuensi namanya karena kita sudah kesepakati. Tetapi kalau kita hindari, jangan dilakukan. Nah, yang paling ideal kita lakukan adalah restitusi, yaitu mengarahkan siswa menemukan solusi sendiri. Kita memanggil siswa bercerita, kira-kira kenapa kamu melakukan ini, apa alasannya, tentu kamu punya alasan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, itulah supaya anak ini terbuka untuk menceritakan kepada kita. Itulah pentingnya kita mengetahui latar belakang peserta didik kita, agar tidak dengan mudahnya kita memvonis peserta didik kita bahwa apa yang dilakukan selalu salah di mata kita. Padahal ada sebenarnya kebutuhan mereka yang kita belum penuhi. Yang selanjutnya, ya inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Jadi siswa-siswa kita, peserta didik kita itu membutuhkan 5 kebutuhan ini.
Yang pertama bertahan hidup, contoh. Mungkin biasa jam istirahat nih, masih kita mengajar. Ada dari belakang mengatakan, Bu, istirahat nih orang, dalam hati kita jengkel. Nah, itu perlu kita pahami bahwa kenapa dia mengatakan seperti itu, karena ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Dia lapar, dia mau bertahan hidup. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu, kalau yang istirahat, berikanlah haknya mereka untuk istirahat, mengisi perutnya supaya bisa bertahan hidup untuk belajar ke jam pelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya ada peserta didik kita murung, sedih, menyendiri, kita tanya, kenapa? Mungkin dia membutuhkan kasih sayang, mungkin di rumahnya ada masalah, dia membutuhkan kita dan perhatian dari kita. Kemudian kebiasaan contoh, misalnya dia tidur-tiduran di dalam kelas, kita tanya kenapa tidur? Saya tidak tahu apa yang dijelaskan, saya tidak mengerti apa yang telah dijelaskan, karena mereka butuh menguasai apa yang kita berikan. Itulah kebutuhan dasarnya. Kemudian kebebasan, misalnya kita monoton mengajar, ceramah terus, akhirnya naik bosan. Sehingga kembali memikir. Kita harus memberikan, kita harus berpikir di situ dia butuh kebebasan. Misalnya kita berikan diskusi lah atau apa yang bisa mereka ekspor pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian kesenangan. Contoh lagi dalam kelas, lempar-lempar temannya, pokoknya hiperaktif lah. Karena ditanya kenapa seperti itu, senang aja Bu. Karena dia butuh kesenangan. Kita harus kreatif, bagaimana menyalurkan kesenangan anak-anak didik kita dalam bentuk positif dalam pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ada pendukung, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini berada di posisi mana? Alhamdulillah kalau sudah ada yang sampai. Dan mungkin memang ada yang sudah sampai di posisi manajer, tapi memang tidak menyadari hal itu. Penghukum, saya terus terang sudah berada di posisi penghukum. Di posisi penghukum kadang guru di sini akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Sehingga hasilnya apa? Siswa itu memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia akan berbohong karena kamu dihukum. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi. Kalau itu ternyata marah-marahin siswa kasihnya di belakang, mungkin di depan saya bantu semangat, tapi sekalinya di belakang tak, biarkan saja, pasti dia marah, dia berbuat ini, marah sih, berbuat ini, marah, saya terserah. Pasti kata-kata seperti itu akan muncul. Dampaknya yaitu mengulangi kesalahan, dia akan mengulangi kesalahan kembali. Kemudian membuat mereka bersalah. Di sini mungkin guru di sini akan mendapatkan, ini akan berbicara dengan lembut. Dia akan berbicara dengan lembut dan biasanya mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu itu lelah sekali. Ingat tidak Bapak pernah membantu kalian. Itu yang biasa diucapkan. Kita menyudutkan peserta didik, dia merasa bersalah. Seperti itu. Kemudian apa hasilnya? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Akhirnya dia merasa rendah diri. Dia tidak bisa mengungkapkan, dia tidak bisa terbuka karena dia merasa direndahkan. Sehingga di sini murid akan berkata, maafkan saya, maafkan Bu, minta maaf Bu. Itu kata-kata ketika menghadapi pembuat rasa bersalah. Dampaknya adalah siswa akan merasa rendah diri. Dia akan merasa rendah diri ketika dibuat, dia akan tertutup. Kemudian sebagai teman, sebagai teman di sini, misalnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau ingin? Ingat tidak Bapak pernah membantu? Rasa itu kalau merasa teman. Di sini ada 2 sisi
lemah, tidak mandiri dan bergantung kepada guru tersebut. Pasti biasa mengungkapkan, saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Itu yang biasa diungkapkan ketika misalnya tiba-tiba guru berubah. Selanjutnya yaitu pemantau. Yang di sini pemantau, jika di sini adalah tugas menghitung dan mengukur. Contoh poin, kamu sudah melanggar ini, poin yang sudah tidak ada sekian. Itu pemantau itu. Apa peraturannya, selalu menghubungkan dengan peraturan yang sudah ada di sekolah. Sehingga hasilnya peserta didik itu akan menyesuaikan diri ketika dia diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, tidak mau melaksanakan itu. Karena tidak dilihat sih. Kemudian murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kira-kira Pak, kalau saya melakukan ini, ada tidak hadiahnya? Itu yang akan dikatakan peserta didik. Kira-kira kalau saya melakukan ini, sanksinya apa? Sehingga dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau bahkan hadiah untuk dirinya. Jadi ternyata hadiah itu juga tidak bagus, karena tidak semua pendidik guru melakukan hal itu. Berarti dia melakukan karena motivasi ekstrinsik. Kemudian manajer, inilah posisi yang paling ideal sebagai guru. Mudah-mudahan kita semua bisa berada di posisi ini, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasa guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita memberikan arahan kepada peserta didik, kira-kira kalau kalian melakukan kesalahan ini, apa yang harus dilakukan supaya tidak terulang lagi. Ini akan menguatkan peserta didik pribadinya. Sehingga murid berkata biasa, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan ini? Dia meminta solusi dari kita mengarahkan. Di sini dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu. Selanjutnya yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Mungkin ini baru pertama kali Bapak Ibu mendengar istilah segitiga restitusi. Pernah melakukan, tapi istilahnya baru mengenalnya. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan. Dia menegaskan berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya, bukan berperilaku yang menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, sepakati, dan diyakini. Itulah yang disebut dengan restitusi. Kita menguatkan peserta didik kita kembali ke temannya, kembali ke kelompoknya. Dia tidak merasa merendah diri, dia merasa bertanggung jawab. Yang pertama ada 3 sisi, yaitu sisi yang paling atas, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Itulah yang dilakukan, namanya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini kita mengubah posisi dari siswa yang gagal menjadi siswa yang sukses, supaya siswa tidak terus-terus menyalahkan dirinya. Misalnya ada siswa kita berbuat kesalahan, mungkin kita bisa, inilah yang bisa kita bertanyakan kepada mereka, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk diri sendiri? Dari contoh, kemudian ini tadi validasi tindakan, menanyakan alasan dibalik tindakan yang dilakukan siswa agar tidak mengetahui kebutuhan apa yang belum terpenuhi kepada siswa tersebut. Karena pada dasarnya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa peserta didik itu melakukan hal yang kurang baik karena ada kebutuhan dasar yang mereka tidak
karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah lapar, kebutuhan bertahan hidup. Yang biasa diungkapkan adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Nah, itu untuk memvalidasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Apa yang kamu lakukan itu sudah baik, tapi mungkin ada yang perlu diperbaiki. Itu yang biasa dilakukan kepada peserta. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembali keyakinan kelas. Kita kan masih ingat nggak keyakinan yang kita telah buat bersama? Kira-kira kalau apalagi tidak masuk tadi pada saat jam pelajaran, kira-kira keyakinan apa yang belum dilakukan? Mungkin mengatakan pasti tidak mengingat karena di bengkel di kelasnya belum disiplin tuh atau tidak komitmen dengan waktu. Ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati tadi keyakinan ya? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita mengatakan kira-kira bagaimana bayanganmu ketika kelas kita seperti ini? Bagaimana rasanya ketika kita berada di dalam kelas yang ideal? Nah, kemudian kamu mau jadi seperti apa nanti? Kira-kira nanti kalau tamat SMA mau jadi apa dan sebagainya. Di situ biasa peserta didik kita terbuka dan dia merasa tersentuh ketika kita menanyakan seperti itu. Dia akan menyadari semua itu. Wah, apa yang saya lakukan ternyata bukan merugikan orang lain tapi merugikan diri sendiri. Ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itulah tadi hal-hal yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri definisi ini, mungkin ada satu atau dua orang yang bisa memberikan komentar kira-kira apa manfaat atau apa perbedaan yang diperoleh perbedaannya sebelum mendapatkan materi ini dan setelah mendapatkan materi ini. Saya mulai dari saya sendiri dulu. Seperti yang saya katakan sebelumnya di awal tadi, bahwa sebelum saya mengikuti program guru penggerak mendapatkan materi ini, saya awalnya suka menghukum terus terang. Saya suka menghukum peserta didik, menempatkan, apalagi yang kedua tadi, membuat merasa bersalah. Itu juga saya biasa lakukan. Mungkin juga sebagai teman pernah. Setelah mendapatkan materi ini, ternyata apa yang saya dapatkan, apa yang saya lakukan selama ini salah. Ternyata kita harus menggunakan yang namanya restitusi yang mengacu pada segitiga restitusi, sehingga supaya nantinya kita bisa menjadi guru yang ideal, menempatkan diri sebagai posisi kontrol manajer. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau memberikan komentar, satu atau dua orang, kira-kira apa manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan materi budaya positif ini. Ya, jawab Pak Stefan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, dari pemaparan materi tadi memang materi sangat bagus untuk kita terapkan. Ya, bagaimana kita kembali istilahnya ini, kalau saya perhatikan materi ini, kita menyadarkan siswa itu dengan kesadarannya sendiri ya. Jadi kembali ke diri siswanya sendiri. Tapi kalau saya pikir-pikir juga, sampai kapan kalau kita melihat siswa itu sadar sendiri, tentu ada hal-hal yang perlu kita lakukan tadi ya. Begitu. Nah memang kalau pengalaman saya selama ini ya pasti menggunakan aturan ya, kerja dapat upah, tidak kerja ya ada resiko ya, seperti selama ini saya lakukan, ada tugasnya dapat nilai dan tugasnya ada nilainya, kasih lagi kesempatan dan manfaat kesempatan ya tetap tidak ada nilainya. Nah dari pemaparan inilah yang terbaru ya, yang sampai saat ini mungkin lagi digaung-gaungkan tentang restitusi ini ya. Bagaimana kita menyadarkan siswa dengan kesadarannya sendiri. Yang ini sangat baik. Nah kalau dari siswa sendiri sadar, tentu saja hasilnya akan
baik, akan berkelanjutan. Beda kalau siswa melakukan sesuatu itu karena ada paksaan, ada untuk menghindari hukuman, pasti beda. Setelah itu kembali ke semula. Tapi kalau dari awal dari siswa sendiri yang sadar akan manfaat apa yang akan dia peroleh dari pelajaran itu, maka itu akan berkelanjutan sampai selesai. Tapi kalau kena paksaan tentu saja itu akan sesaat saja, sifatnya sesaat. Beda kalau dari kesadaran sendiri. Ya, jadi memang ini sangat baik kalau kita menerapkan metode ini. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Tebat, jawaban yang sangat luar biasa. Wah, betul, semua dari ketika motivasi intrinsik sudah tertanam dalam baik peserta didik maupun guru, maka untuk menumbuhkan budaya positif ini saya kira akan terwujud. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin karena waktunya juga sudah cukup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan dirinya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bermanfaat. Saya ucapkan akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari 12 IPA 2 SMA Negeri 8 Lut Timur. Jadi dari kegiatan pembentukan keyakinan kelas ini saya jadi paham apa itu keyakinan kelas dan seperti apa manfaatnya. Menurut saya hal ini sangat bermanfaat dan sangat bagus untuk diterapkan. Contohnya seperti keyakinan kelas datang tepat waktu dan keyakinan kelas untuk memberikan metode pembelajaran lewat video itu terdengar sangat menarik dan mudah dipahami oleh siswa-siswi. Adanya kegiatan ini juga sangat bagus karena membuat siswa-siswi lebih terbuka dan guru pun paham metode apa yang harus mereka lakukan untuk mengajar. Jadi saya berharap untuk kedepannya keyakinan ini terus kita lanjutkan dan kita terapkan. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.